Horas. Selamat datang di Danau Toba TV Channel, bekerja sama dengan Kepler Channel. Semoga hari Anda bahagia. Brastagi terletak di dataran tinggi Tanah Karo. Udara sejuk di bawah 20 derajat mulai terasa dari perbatasan Kabupaten Deli Serdang dan Tanah Karo. Jika udara sangat dingin, daerah penatapan atau perbatasan Kabupaten Karo akan dipenuhi kabut tebal. Di saat seperti itu adalah waktu yang tepat untuk menghangatkan tubuh dengan jagung rebus dan kopi panas di penatapan sambil menikmati pemandangan alam yang asri. Seterik-teriknya matahari di Brastagi, suhu udara tidak akan melebihi 30 derajat Celcius. Jika melanjutkan perjalanan menuju kota, kita dapat menemukan kebun bunga di sepanjang jalan kanan dan kiri yang menyegarkan mata. Kebun bunga ini biasanya memiliki bunga-bunga yang jarang ditemukan daerah lain. Selain itu, kita bisa dimanjakan dengan kebun stroberi yang dapat dipetik sendiri sampai puas dikenakan biaya Rp60.000 sampai Rp90.000. Kami menginap di penginapan Sapota. Untuk yang kamar mandi di luar, kamarnya seharga Rp150.000. Untuk yang kamar mandi di dalam, harganya Rp250.000. Recommended untuk kita. Sekitar 2 km sebelum kota Brastagi dari arah Medan, sebuah bukit dengan hamparan rumput yang luas menyambut. Namanya Bukit Kubu. Biasanya orang-orang menghabiskan waktu bersama keluarga di sini untuk piknik sembari bermain layangan atau guling-gulingan anak-anak. Di pusat kota kita akan disambut oleh Tugu Perjuangan yang menggambarkan kisah perjuangan merebut kemerdekaan di Tanah Karo pada tempo dulu. Kini kota ini bertambah ramai seiring kemajuan dan peradaban zaman. Sebelum menuju Bukit Gundaling yang fenomenal itu, tak boleh lupa singgah di pasar bunga dan buah. Warga Brastagi lebih sering menyebutnya dengan pajak buah. Pasar yang terletak di pusat kota ini memang menjadi pusat belanja oleh-oleh di Brastagi. Mulai dari jeruk, alpukat, stroberi, manggis, pepino, markisa, kasemak, dan berbagai jenis mangga ada di pasar buah ini. Untuk harganya relatif terjangkau dibanding membeli buah di supermarket. Selain buah, pedagang juga menjual jenis umbi-umbian seperti talas, ubi kayu, ubi jalar, ubi ungu, dan kentang. Sama seperti namanya, yaitu pasar bunga dan buah. Kita dapat menemukan lagi berbagai jenis bunga hias di sini. Kaktus-kaktus mini, mawar, hingga anggrek juga disukai oleh wisatawan. Karena dibuat di pot-pot kecil, wisatawan tidak perlu repot membawanya sekembali dari Brastagi. Pecinta binatang peliharaan juga menemukan hamster yang lucu, kelinci, dan juga bayi anjing di pasar ini. Tak hanya itu, sesekali ada beraneka ragam burung yang dijual. Semakin malam semakin dingin, pesona kota malah semakin menjadi. Mendadak, tenda-tenda penjual makanan akan berjejer di sepanjang trotoar. Pantas saja namanya disebut Pasar Kaget. Pasar Kaget menyajikan berbagai menu makanan yang cocok di udara dinginnya malam. Misalnya kerang rebus, putu bambu, sate kambing, nila bakar, hingga makanan berat lainnya. Wah, suasana Brastagi memang benar-benar meneduhkan. Inilah suasana kota Brastagi, Kabupaten Karo. Di samping Tugu
perjuangan. Di sepanjang jalan mulai dari Pasar Buah, Brastagi hingga ke Bukit Kundaling, kita akan menemukan banyak kuda. Ada sado, ada kuda tunggangan yang disewakan untuk pengunjung. Kalau untuk sado, Anda hanya cukup membayar 50.000 yang jalur pendek. Dan untuk jalur panjang, Anda bersama keluarga hanya cukup membayar 100.000 per sado. Kabupaten Karo berlokasi di dataran tinggi Karo, Bukit Barisan, Sumatera Utara. Terletak sejauh 77 km dari Kota Medan, ibu kota Provinsi Sumatera Utara. Wilayah Kabupaten Karo terletak di dataran tinggi dengan ketinggian di antara 600 sampai 1.400 meter di atas permukaan laut. Karena berada di ketinggian tersebut, Tanah Karo Simalem, nama lain dari kabupaten ini, mempunyai iklim yang sejuk dengan suhu berkisar antara 16 sampai 17 derajat Celcius. Kerajaan Karo. Sejarah Kerajaan Karo. Kerajaan Karo dulunya merupakan bagian dari Kerajaan Aru. Selanjutnya juga pernah ada 5 kebayakan atau kerajaan di Tanah Karo. Yang pertama, Kerajaan Sebayak Lingga yang merupakan asal mula marga Karo-Karo Sinulingga. Yang kedua, Kerajaan Sebayak Sarinembah yang merupakan asal mula marga Sembiring Mulyala. Yang ketiga, yakni Kerajaan Sebayak Suka yang merupakan asal mula marga Ginting Suka. Yang keempat adalah Kerajaan Sebayak Barus Jahe, asal mula marga Karo-Karo atau Barus. Yang kelima adalah Kerajaan Sebayak Kutabulu, asal mula marga Perangin Angin. Yang keenam, Kerajaan Sukapiring Seberaja yang merupakan asal mula marga Karo Sekali. Objek wisata yang ada di Kabupaten Karo yakni Gunung Sinabung, Gunung Sebayak, Danau Laukawar, air panas Lau Debuk-Debuk, Bukit Kundaling, Di mana kita ini? air terjun Sikulikap, air terjun Sipiso-Piso, air Apanya terjun yang enak? Tongging, Putri Hija. Apalagi kita semalam naik apa? Enak? Wah, wah. Kabupaten Karo memiliki batas wilayah yaitu sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Langkat dan Kabupaten Deli Serdang. Sebelah timur berbatasan langsung dengan Kabupaten Simalungun dan Kabupaten Samosir. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Dairi. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tenggara atau Provinsi Aceh. Horas. Terima kasih sudah menonton di Danau Toba TV channel.
Semoga hari Anda